Perkenalkan, nama saya Nimani Rifat dari kelas 8A. Hari ini saya akan membahas tentang 5 fakta menarik dari Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai telah diketahui banyak orang sebagai kerajaan yang tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua yang diperkirakan berdiri tahun 400 sampai 500 Masehi. Pendiri Kerajaan Kutai, Kudungga, merupakan sosok yang berada di Bali. Pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Berdasarkan sejarah Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari Kerajaan Champa dan terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dari Kudungga, Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan dari Kudungga. Setelah masa pemerintahan dari Gununggas selesai, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsakerta yang berarti pembentukan keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistematis dari pemerintah. Tak hanya itu, Aswawarman sendiri diketahui merupakan raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Setelah berakhirnya pemerintahan dari Aswawarman, maka pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan putra sulung dari Raja Aswawarman. Mulawarman merupakan raja Kutai yang telah membawa kerajaan ini dalam masa kejayaan. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Matapura dengan ditandai adanya prasasti yupa sebanyak 7. Prasasti yupa tersebut terpahat dengan adanya tiang batu, monolit atau andesit. Yupa sendiri mempunyai ciri khas tulisan aksara Pallawa dengan menggunakan bokseat yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk berhasil lambang kebesaran dari raja serta untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti yupa yang berada dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Tentunya Anda juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah Kerajaan Kutai. Nah, bahasa yang digunakan dalam prasasti yupa ke-1 adalah bahasa Sanskerta jumlah 12 garis. Satu di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga Sri Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terbuka di antara adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik dan berkuasa. Sedangkan prasasti yupa kedua menggunakan bahasa Sanskerta dengan 8 baris tulisan. Dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Mulawarman yang telah berikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Kemudian di dalam prasasti ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti yupa keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti ini tetap sama dan masih bisa terdapat kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber Kerajaan Kutai terkait dengan masalah Raja Mulawarman telah dijelaskan dalam prasasti yupa kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan, sedangkan prasasti yupa ke-6 mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti yupa ke-7 yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Yupa merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Kutai, di mana yupa adalah tugu batu yang berisi tulisan mengenai kehidupan pada masa Kerajaan Kutai. Yupa digunakan sebagai penambah hewan yang akan dikorbankan untuk para dewa-dewi. Dengan ditemuinya yupa hari ini berarti Indonesia sudah mulai memasuki masa sejarah.
Berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia tak terlepas dari pengaruh India. Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama juga menerima banyak pengaruh dari negara tersebut melalui hubungan dagang. Meski tak terletak di jalur perdagangan internasional, kerajaan Kutai diketahui memiliki hubungan dagang yang erat dengan India. Hubungan tersebut diperkirakan sudah lama terjalin. Terdapat beragam teori mengenai bagaimana ajaran Hindu masuk ke tanah air. Salah satunya menyatakan bahwa ajaran agama tersebut dibawa oleh kaum Waisya yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang.